Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline Faustina Supono, NIM di 100190024 dari kelompok W1. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang sheet friction. Tujuannya yaitu pertama, mencari atau menentukan nilai faktor hambatan samping. 2. Menentukan kelas hambatan samping suatu ruas tertentu. Di sini saya mendapatkan jalan Garuda Mas yang bertipe jalan 2/2 divided yang terletak di depan kampus 2 dan 2/2 undivided yang berada di depan kampus 1. Ini merupakan desain geometrik jalan Garuda Mas. Ini letak median, kemudian ini sheet friction 0-20 meter, 20 meter sampai 40 meter, 40 sampai 60 meter, 60 sampai 80 meter, dan 80 sampai 100 meter. Kemudian data yang digunakan yaitu data yang diberikan oleh ASDOS. Dari database. Di sini kelompok W1 mendapatkan sesi 3 sore dari pukul 15 sampai 17. Dan data yang diambil yaitu data kelima, ini jalan Garuda Mas. Yang pertama, jalan Garuda Mas Timur. Ini diambil ini untuk data ini. Kemudian data yang kedua diambil dari Garuda Mas ini timur barat 20 sampai 40. Data yang kedua didapatkan dari sini. Sama seperti yang di sini. Kemudian data yang ketiga diambil dari Garuda Mas juga yang 40 sampai 60 meter. Kemudian data yang keempat diambil dari jalan Garuda Mas 80 sampai 60 sampai 80 meter. Ini. Kemudian yang terakhir 80 sampai 100 meter. Data yang diambil dari sini. Selanjutnya, setelah mendapatkan data, kemudian dibuat rekapan data dengan cara data 0 sampai 100 dijumlahkan, kemudian dikali bobot. Seperti contoh mobil pada pukul 15.00 sampai 15.05. Data pada sheet friction 0 sampai 100 dijumlahkan, kemudian dikali 0,7. Hasilnya ini. Kemudian
yang motor roda 2, motor roda 3 pun sama sampai pemberhentian bus, dengan cara seluruh data seat friction dari 0 sampai 100 meter dijumlah kemudian dikali bobot. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi total bobot per 5 menit, yaitu dengan cara penjumlahan atau sum mobil, motor, sepeda, becak, mobil, dan pejalan kaki dijumlahkan lalu mendapatkan data 40,9 atau sum dari kiri sini sampai kanan sampai sini. Terus nanti yang di bawahnya juga sama. Kemudian frekuensi total bobot per 15 menit yaitu dengan cara penjumlahan bobot per 5 menit 3 data. Diambil 3 data berarti 40,9 ditambah 32,4 tambah 46,3, nanti hasilnya 119,6. Kemudian 139,1 ini diambil data 3 lagi ke bawah. Jadi diambilnya itu 3 data, kemudian 3 data lagi, 3 data lagi, 3 data lagi, 3 data lagi untuk menentukan frekuensi total bobot per 15 menitnya. Kemudian untuk mencari frekuensi total bobot per 1 jam, yaitu dengan cara penjumlahan bobot per 5 menit. Ini data 1 sampai 12 karena 1 jam itu ada 5 menit kali 12, jadinya nanti 60 menit. Jadi ini data 792,8 didapatkan dari 40,9 dijumlahkan semuanya sampai 67,5. Kemudian sama 825,6 dapatnya data dari 32,4 dijumlahkan dengan ini sampai data 73,7. Selanjutnya analisa pembahasan. Untuk mencari F-rank itu dengan penjumlahan frekuensi bobot 1 jam dijumlahkan kemudian dibagi jumlahnya ada 13 data sehingga didapatkan data 836,123, sehingga hambatannya dapat dikatakan sangat tinggi karena masuk pada kategori yang ini lebih besar dari 450 dan dikategorikan sangat tinggi. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya lanjut pada bab 3. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bab 3 tentang survei pencacahan arus lalu lintas atau traffic counting ruas. Traffic counting ruas adalah perhitungan volume lalu lintas pada ruas jalan yang dikelompokkan dalam jenis kendaraan dan periode waktu tertentu. Tujuannya yang pertama, mendapatkan data jumlah tiap jenis kendaraan yang melewati suatu jalan perkotaan. 2. Mengetahui posisi peak hour serta nilai peak flow rate, peak volume, dan peak hour factor pada ruas jalan. 3. Menentukan headway di ruas jalan. 4. Mengetahui posisi peak hour serta nilai peak volume simpang beserta distribusi volume tiap pergerakannya. Di sini menggunakan jalan Garuda Mas. Dan ini data geometriknya seperti SF tadi. Di sini saya menggunakan data in atau data masuk
ke Jalan Garuda Mas. Pada data in sendiri menggunakan Jalan Ahmad Yani 1 belok kiri dan Jalan Ahmad Yani 2 belok kanan. Di sini kan Ahmad Yani 1, di sini Ahmad Yani 2. Nah, dari Ahmad Yani 1 dari Jalan Ahmad Yani 1 kan berarti dari arah barat. Ke arah barat ke keluar, berarti data yang diambil yaitu data simpang 3 barat luar. Kenapa diambil barat dan luar? Karena dari Jalan Ahmad Yani 1 kan dari arah barat, terus belok kiri, jadinya kan ambil ruas jalan luar, jadinya diambil barat luar. Ini dan ini. Terus kemudian dari Ahmad Yani 2 kan belok kanan, Ahmad Yani 2 kan dari arah timur, berarti kan dari arah timur ke kanan, jadinya nanti mendapatkan data timur dalam kanan, terus mendapatkan data 184 dan 185 ini. Kita lihat datanya. Yang pertama kan barat, berarti kan ini barat luar. Data yang diambil 146 ini dan ini. Kemudian yang ini, yang LV dan HV nya yang diambil ini 7, 13, 14 ini. Kemudian ini diambil dari data timur dalam belok kanan, ini 47. Nah, kemudian yang LV dan HV nya dari data ini timur dalam arah Jalan Garuda Mas 7, 11, 18 ini. Nah, setelah mendapatkan data, kemudian direkapitulasi data dengan ini data yang digabungkan per Jalan Ahmad Yani 1, kemudian Jalan Ahmad Yani 2 digabungkan. Nah, setelah itu dijumlahkan. Data MC, LV, HV, UM dari Ahmad Yani 1 dijumlahkan dengan Jalan Ahmad Yani 2 sehingga mendapatkan data seperti ini. Nah, kemudian dikalikan dengan bobot kendaraan. Setelah dijumlahkan tadi, bobotnya dikali dengan ini 0,411 1,14 dan sampai 0,86. Setelah itu ditentukan SMP per 5 menitnya dengan cara sum atau penjumlahan dari kiri data ini MC, LV, HV, UM per 5 menit
dijumlahkan mendapatkan ini, terus ini kedua juga ini dijumlahkan mendapatkan ini. Kemudian SMP per 15 menit, yaitu dengan cara penjumlahan 3 data ini 51,38 jumlah 61 dijumlah 63, hasilnya ini. Terus kemudian 209 ini juga dapatnya dari 61 dijumlah 63 jumlah 64. Kemudian ke bawah juga sama. Kemudian cara menentukan total flow rate SMP per jam itu dengan cara SMP per 5 menit dikali 12, karena 1 jam kan ada 5 menit kali 12 jadinya 60 menit. Jadi ini 51,38 dikali 12 hasilnya 616,56. Begitu seterusnya sama sampai sini. Kemudian volume SMP per jam dengan cara penjumlahan data 1 sampai 12 pertama, 2 sampai 12, 3 sampai 13 nanti dijumlahkan dapatkan hasil ini. Kemudian cara menentukan headway itu dengan cara 3600 dibagi hi per detik, yaitu dibagi SMP per jam. Jadi 3600 dibagi 616, 1600 dibagi 739, nanti hasilnya ini. Nah, setelah itu kita dapat menentukan peak volume, puncak tertinggi. Itu nilai paling tinggi yaitu 848. Dan SMP atau ini flow rate hi 15 maksimum yaitu mendapatkan nilai 234,29. Kemudian peak flow rate, caranya dengan mengalihkan 4 kali flow rate hi 15 menit, nanti hasilnya 937,16. Nah, kemudian mencari peak hour factor atau PHF itu dengan cara peak volume dibagi 4 kali flow rate 15 atau peak volume dibagi peak flow rate, hasilnya 0,905. Dan ini grafik hubungan flow rate. Ini menunjukkan hi 15 menit, ini hi maksimum 1 jamnya, puncak tertingginya. Ini hubungan headway dan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umar Solikin. Saya dari kelompok W1. Di sini saya akan menjelaskan untuk bab 4 yaitu TJ simpang. Ini adalah contoh geometrik dari TJ simpang. Di sini kita menganalisis 4 arah atau juga 4 jalan, yaitu untuk arah utara itu ada jalan Dr. Wahidin. Untuk arah selatan ada jalan Baron Kecil, untuk arah timur dan barat itu ada jalan Dr. Rajiman. Langsung saja kita menuju Excel-nya. Untuk kelompok saya yaitu kelompok W1, kami mendapatkan bagian hari Senin yaitu pada pagi hari pukul 6 sampai pukul 8. Di sini kita mencari untuk per 15 menitnya, sehingga kita akan mendapatkan kita juga ada 4 arah juga dari jalan Dr. Wahidin utara, jalan Baron Selatan, Dr. Rajiman barat dan timur. Untuk data di sini seperti MC, LV, HV, dan data ini dan data UN
itu kami dapatkan dari data yang diberikan oleh asisten dosen yang telah dirapatkan bersama Ibu Nurul. Ini datanya untuk hari Senin. Ada utara, timur, selatan, barat, ada UM untuk utara, selatan, barat juga timur, LT, ST, RT, dan ada juga data LV, HV, MC untuk hari Senin pagi karena kami kelompok W1 mendapatkan hari Senin pagi. Kenapa kita MC-nya 0,6, 0,35, HV 0,5? Karena LV, HV, MC ini kita per 100 sehingga kita mendapatkan nilai 0,6, 0,35, dan 0,05. Di sini kita menghitung dengan dua cara, yaitu dengan EMP, menggunakan EMP, dan dengan tanpa EMP atau tidak menggunakan EMP. Untuk rumus langsung saja yang pertama, mencari untuk yang per 15 menit. Nih, kita MC 0,6 kita kalikan 271. Kemudian kita kalikan EMP sehingga kita mendapatkan hasil 32,52. Data ini kita peroleh dari data yang telah diberikan asisten dosen tadi, utara. Timur juga ada, selatan dan barat. Untuk UM-nya, untuk LT kita ambil yang sama yaitu LT 41, ST dan RT juga seterusnya sama, kita ambil datanya 46 dan 15. Untuk LV perbedaannya untuk rumus sebenarnya sama, hanya angkanya saja yang berbeda karena LV dan HV MC memiliki nilai sendiri-sendiri. Untuk LV itu 0,35, HV 0,05, jadi cara menghitungnya juga sama. LV ini kita kalikan dengan data pertama LT karena masih pada urutan pertama, dan kita kemudian kalikan dengan EMP sehingga kita mendapatkan hasil 123,305. Untuk data ke bawah ini cara menghitungnya juga sama, kita menggunakan data ke bawah dan seterusnya. Untuk ST dan RT rumusnya sama, hanya pengambilan datanya berbeda. Untuk ST memiliki data pada bagian tengah ini, dan untuk RT memiliki data pada bagian pinggir ini. Tinggal kita kalikan dengan rumus seperti tadi, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan sama untuk bagian selatan dengan EMP, barat dan timur kita telah mendapatkan data dari asisten dosen yang telah didapatkan bersama Ibu Nurul seperti ini. Rumus tetap sama, kita untuk LT juga tadi, misal MC 0,6, kita LT pada bagian pertama kita kali dengan EMP sehingga kita mendapatkan hasil 40,32 dan seterusnya seperti tadi. LV 0,35 kali data pertama pada bagian LT kali EMP-nya sehingga kita mendapatkan hasil 152,88. Kemudian HV juga sama, 0,05 dikalikan urutan pertama ini pada bagian LT 336 kita kali dengan EMP-nya sehingga kita mendapatkan hasil 14,448. Bagian barat dan timur sebenarnya juga sama, data telah ditentukan. Data UM juga telah ditentukan. Seperti ini data UM yang telah ditentukan pada hari Senin. Telah ditentukan data UM-nya, sehingga kita tinggal memindahkan saja data UM-nya, tinggal memasukkan rumus sama, hanya perbedaan datanya saja. Dan barat hanya perbedaan datanya saja, tapi rumusnya tetap sama. Tadi MC di depan tadi 0,6 dikalikan dengan data ini, pada LT bagian barat pertama 0 dikali dengan EMP-nya sehingga mendapatkan hasil 0. LV, HV juga begitu, sama. Sehingga kesimpulannya
kita akan mendapatkan data rekapitulasi data survei TC Simpang yang menggunakan EMP. Untuk bagian LT, STRT kita mendapatkan angka-angka ini tiap-tiap arah. Jadi utara LT ini kita jumlah semua sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Utara LT kita jumlah semua, sum ini kita jumlah, kita mendapat hasil ini. Kemudian setelah kita 4 arah ini kita telah mendapatkan hasilnya semua data, kemudian kita jumlah lagi, kita akan mendapatkan hasil pada bagian akhir ini. Dari hasil bagian akhir ini kita bisa menganalisis untuk peak hour-nya. Kita telah menemukan ini, saya menang, itu pada jam 7.15 sampai jam 7.30 dengan menggunakan EMP seperti ini. Untuk cara yang kedua yaitu tanpa EMP, sebenarnya rumus tidak jauh beda seperti judulnya saja tanpa EMP, perbedaannya hanya perkaliannya. Jadi untuk yang tanpa EMP itu tidak usah dikali EMP karena tanpa EMP, jadi langsung saja. Kalau data mengikuti sama, utara juga utara sama, selatan juga selatan sama, barat timur juga barat timur sama seperti EMP datanya yang telah diberikan oleh asisten dosen yang telah dirapatkan bersama Ibu Nurul. Ini untuk data pertama, langsung saja kita MC 0,6, ini rumusnya, dikalikan dengan data LT karena ini pada bagian LT, sehingga kita langsung mendapatkan angka ini tanpa dikali EMP. Jadi langsung MC 0,6 dikali dengan datanya dan seterusnya. Untuk UM juga sama mengikuti dengan data di atasnya. Utara, selatan, barat, timur juga sama. Terus kita juga akan mendapatkan hasil rekapitulasi TC Simpang tanpa EMP. Sama dengan menggunakan EMP kita mendapatkan hasil ini juga perkalian dari mendapatkan hasil ini penjumlahan dari data di depan-depan ini. Untuk LT kita jumlah semua, bagian utara, ST bagian utara kita jumlah, RT kita juga, sehingga kita mendapatkan hasil ini dari utara, timur, barat, dan selatan. Kemudian dari data ini kita jumlah lagi sehingga kita mendapatkan data akhirnya. Dari sini kita bisa menganalisa bahwa nilai tertinggi kita menemukan peak hour-nya itu pada pukul 7 sampai 7.15 untuk data tanpa EMP-nya. Jadi hanya seperti ini untuk hitungan bab 4 pada TC Simpang. Kita mencari per 15 menitnya karena ini nanti juga digunakan untuk pada bagian bab persinyalan. Pada intinya data-data ini sebenarnya telah diberikan untuk data ini telah diberikan oleh asisten dosen yang telah dirapatkan bersama Ibu Nurul, sehingga kita tinggal mengambil dan memasukkannya, menghitung dan mendapatkan hasilnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Puspawibawa, NIM D100190094. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 5 TRLL, yaitu travel time. Untuk pertama-tama kita akan mengolah data dari database TRLL yang sudah diberikan oleh asisten dosen. Di sini kelompok saya mendapatkan jalan Garuda Mas Timur dan Barat. Ini untuk data MC dan UM Garuda Mas Timur.
Lalu ini untuk data MC dan UM Garuda Pas sisi barat. Ini untuk data LV HV Garuda Mas sisi timur. Ini untuk data LV HV Garuda Mas sisi barat. Nah, setelah kita mengolah data, kita masukkan ke Excel seperti ini. Kita masukkan ke Excel untuk mendapatkan V, TMS, SMS, dan juga sigma TMS dan SMS. Ini untuk MC. Ini untuk HV. Ini untuk LV. Dan ini untuk UM. Setelah memasukkan data MC, HV, LV, dan UM, kemudian direkap untuk mendapatkan total TMS dan SMS seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke analisa perhitungan. Setelah analisa perhitungan selesai, kita lanjutkan ke analisa pembahasan. Lalu didapatkan kesimpulan seperti ini. Sekian pembahasan tentang bab 5 TRLL, travel time. Sekian, terima kasih.